Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas tentang pengujian hipotesis dan untuk pembahasannya adalah uji chi-square atau chi kuadrat. Perlu diketahui bahwasanya uji chi-square itu adalah pengujian yang paling sering digunakan. Uji chi-square itu merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan atau frekuensi ekspektasi, di mana uji chi-square itu alat untuk uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan atau tidak. Kemudian uji chi-square digunakan terutama pada satu atau beberapa sampel. Uji chi-square itu digunakan terutama untuk uji homogenitas, uji keselarasan, dan uji independensi. Uji independensi itu sama dengan uji homogenitas, di mana merupakan salah satu uji untuk data kategori. Data kategori itu sering juga disebut dengan data kualitatif, merupakan salah satu data dengan skala pengukuran yang terdiri atas kumpulan kategori. Nah, kategori biasanya mempunyai skala pengukuran nominal ataupun ordinal. Apa sih skala ordinal? Skala ordinal itu contohnya kita mengukur tingkat kepuasan konsumen. Contoh, sangat tidak puas, biasa, puas, dan sangat puas. Atau juga predikat kelulusan, di mana memuaskan atau sangat memuaskan. Kemudian ada juga contohnya pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Sedangkan untuk skala nominal itu contohnya jenis kelamin, di mana ada pria dan wanita, dan seterusnya. Nah, ada juga uji keselarasan. Uji keselarasan itu pengujian hipotesis untuk menentukan apakah suatu himpunan frekuensi yang diharapkan sama dengan frekuensi yang diperoleh dari suatu distribusi. Contohnya seperti distribusi binominal, Poisson, normal, atau dari perbandingan lainnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang uji independensi. Nah, kalau untuk uji independensi, kita menggunakan jenis variabel kategorik dan datanya disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu contohnya seperti ini. Nah, ini contoh dari tabel kontingensi. Ini nanti contoh soal yang akan kita selesaikan, di mana tabel kontingensi itu di sini ada baris dan kolomnya. Oke, ini untuk rumus yang digunakan pada uji chi-square, di mana chi-square itu dilambangkan dengan chi kuadrat. Rumusnya adalah sigma F0 dikurang FE dikuadratkan dibagi dengan FE. Untuk F0-nya adalah frekuensi observasi dan FE-nya adalah frekuensi ekspektasi atau frekuensi harapan. Apa sih fungsi dari chi-square itu? Yang pertama, untuk menguji apakah frekuensi observasi berbeda secara signifikan terhadap frekuensi harapan atau frekuensi ekspektasi tadi. Apakah kedua variabel independen atau tidak, dan apakah data sampel menyerupai distribusi hipotesis tertentu seperti distribusi normal, binominal, Poisson, atau yang lain. Nah, itu fungsi dari chi-square. Ciri-ciri dari uji chi-square itu selalu bernilai positif karena diperoleh dari penjumlahan kuadrat. Jadi, perihal nanti datanya min, ketika dikuadratkan maka hasilnya akan selalu positif. Kemudian distribusi chi-square itu bukan suatu kurva probabilitas tunggal, tetapi suatu keluarga bermacam-macam distribusi chi-square. Bentuk kurvanya tergantung pada tingkat derajat bebasnya atau dB-nya, atau degree of freedom-nya ya, atau dF-nya. Dan untuk kurva dari chi-square itu selalu berada di kuadran pertama atau selalu bernilai positif. Kuadran pertama itu maksudnya seperti ini. Nah, ini contoh kuadran. Di sini nilainya dari 0 sampai seterusnya, di mana nilainya selalu positif. Jadi, untuk kurva chi-square itu selalu condong ke kanan. Nah, jika derajat bebasnya sangat besar, maka distribusi chi-square-nya akan mendekati distribusi normal. Ini contoh macam-macam kurva dari distribusi chi-square.
Ini adalah derajat bebasnya dari 1 sampai 2, 3 dan 4, 5 sampai 6, dan ini adalah contoh dari distribusi bebasnya 9. Oke, tadi kita membahas bahwasanya pada video kali ini kita membahas chi-square tentang uji kebebasan atau uji independensi. Nah, untuk uji kebebasan digunakan jika hasil pengumpulan data yang telah disusun dalam tabel terdapat lebih dari satu baris. Jadi nggak bisa tuh datanya cuma satu doang, minimal adalah dua atau lebih dari satu. Jadi dB-nya atau derajat bebasnya memiliki rumus K-1 dikali B-1, di mana K itu adalah jumlah kolom, B-nya adalah jumlah baris. Saya ulangi sekali lagi, jadi untuk rumus derajat bebas, yaitu K-1 dikali B-1. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada interpendensi antara variabel kuantitatif yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan observasi yang ada. Oke, kita masuk ke contoh kasus, di mana terdapat contoh kasus seorang manajer perusahaan asuransi melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui apakah ada hubungan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen. Diperoleh data sebagai berikut. Jadi datanya ini sudah dibuat dalam bentuk tabel kontingensi, di mana di sini ada jenis dari asuransinya. Di sini ada jiwa, kesehatan, dan pendidikan, dan ini adalah tabel umurnya 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50. Nah, di sini ini adalah 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom. Kalau dalam metrik penyebutannya adalah ordo. Nah, di sini di mana usia 21 sampai 30 memilih asuransi jiwa sebanyak 15 orang. Usia 31 sampai 40 memilih asuransi jiwa sebanyak 55 orang. Usia 41 sampai 50 memiliki asuransi jiwa sebanyak 18 orang. Nah, yang memilih asuransi jiwa sebanyak 88 orang. Kemudian yang memilih asuransi kesehatan 11 orang untuk usia 21 sampai 30, begitu seterusnya. Di mana total dari semuanya adalah 253. Nah, dari tabel ini kita akan menguji hipotesisnya dengan taraf nyatanya 5% atau alfanya yaitu 5%. Oke, kita ke pengujian hipotesisnya. Yang pertama adalah kita menentukan H0 dan H1-nya, di mana H0-nya adalah tidak ada hubungan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen. Untuk H1 atau H alternatifnya adalah ada hubungan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen. Oke, setelah kita menentukan hipotesisnya, H0 dan H1-nya, kita menentukan tingkat signifikansi dan derajat bebasnya, alfa dan dB-nya. Tadi diketahui pada soal alfanya adalah 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Kemudian derajat bebasnya tadi memiliki rumus adalah K dikurang 1 dikali B dikurang 1. Tadi kita ketahui pada tabel kolomnya jumlahnya 3 dan barisnya jumlahnya 3. Jadi 3 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1, yaitu 2 dikali 2 dan hasilnya 4. Jadi pada tingkat signifikasinya kita mendapat 5% dan derajat bebasnya adalah 4. Oke, kita sekarang mencari nilai kritis di mana chi-square-nya kita mencari alfa dengan derajat bebasnya, di mana nilai alfanya adalah 0,05 dan derajat bebasnya adalah 4. Oke, kita akan melihat pada tabel distribusi chi-square, di mana nilai alfanya 0,05 dengan nilai derajat bebasnya adalah 4. Ini adalah tabel distribusi chi-square. Tadi nilai alfanya adalah 0,05, kemudian nilai derajat bebasnya adalah 4. 0,05, 4. Maka nilainya adalah 9,48773. Kita bulatkan menjadi 9,488.
Oke, untuk nilai kritisnya diketahui 9,488. Langkah selanjutnya, kriteria pengujian. H0 diterima jika chi-square hitungnya lebih kecil sama dengan dari chi-square tabel. Sedangkan H alternatifnya atau H1-nya diterima jika chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel. Langkah yang kelima, kita mencari nilai statistiknya atau nilai hitungnya, di mana rumusnya FE, frekuensi ekspektasinya atau frekuensi harapannya, rumusnya adalah jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolom, dibagi jumlah seluruh baris dan kolom. Di sini dilambangkan dengan FEIJ, di mana I-nya adalah baris dan J-nya adalah kolom. Kita lihat untuk tabel pada soal tadi. Oke, kita lihat di sini, ini adalah tabel pada soal, di mana di sini adalah barisnya dan ini adalah kolomnya. Oke, kita cari untuk FE11, maksudnya adalah frekuensi ekspektasi untuk kolom ke-1, untuk baris ke-1 dan kolom ke-1. Di mana di sini nih, baris ke-1 dan kolom ke-1, di mana nilai barisnya adalah 8 dan nilai kolomnya adalah 7. Jadi 88 dikali 77 dibagi jumlah seluruh baris dan kolom. Ini adalah jumlah seluruh baris dan kolom, yaitu 253. Nah, 88 kali 77 dibagi 253, hasilnya adalah 26,783. Oke, untuk frekuensi ekspektasi baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua, nih dinilai 55, maka jumlah menurut barisnya adalah 88, jumlah menurut kolomnya adalah 90. Kemudian jumlah seluruh baris dan kolomnya masih sama, yaitu 253, menghasilkan 31,304. Begitu seterusnya. Sampai di yang terakhir, ini terjadi kesalahan pengetikan, ini adalah frekuensi ekspektasi baris ketiga kolom ketiga. Di sini, di mana jumlah menurut barisnya adalah 86 dan jumlah menurut kolomnya adalah 86 dan jumlah seluruh baris dan kolomnya masih sama, yaitu 253, menghasilkan 29,233. Nah, ini kita sudah menghitung nilai FE per baris dan kolomnya, atau nilai frekuensi ekspektasinya dari setiap baris dan kolomnya. Oke, sekarang kita memasukkan nilai dari frekuensi observasi dan frekuensi ekspektasinya. Yang pertama adalah frekuensi observasi baris 1 kolom 1, di sini 15. Dengan tadi setelah dihitung frekuensi ekspektasinya adalah 26,783. Kemudian frekuensi observasi baris 1 kolom 2 di sini nilainya 55, dan didapat dari perhitungan tadi frekuensi ekspektasinya adalah 31,304. Begitu seterusnya sampai pada baris ketiga kolom ketiga. Nah, setelah kita memindahkan nilai frekuensi observasi dan nilai frekuensi ekspektasinya, kita akan menghitung nilainya. Nah, pada rumus tadi disampaikan chi-square rumusnya adalah sigma frekuensi observasi dikurang frekuensi ekspektasi dikuadratkan dibagi frekuensi ekspektasi. Nah, sebelum kita mendapatkan rumus ini, kita cari terlebih dahulu frekuensi observasi dikurang frekuensi ekspektasi. Jadi 15 dikurang 26,783. Di sini hasilnya adalah minus 11,783. Oke, hasilnya di sini masih minus. Yang kedua, 55 dikurang 31,304. Begitu seterusnya sampai yang terakhir adalah 18 dikurang 29,233. Nah, pada kolom ini
masih ada yang bernilai negatif. Selanjutnya adalah dari frekuensi observasi dikurang frekuensi ekspektasi dikuadratkan. Jadi min 11,783 dikuadratkan. Hasilnya adalah 138,830. Begitu seterusnya sampai di yang terakhir minus 11,233 dikuadratkan hasilnya adalah 126,185. Nah, kenapa hasilnya selalu positif? Kan kalau dalam ilmu matematika kalau negatif dikali negatif hasilnya maka positif. Nah, untuk yang selanjutnya kita menghitung frekuensi observasi dikurang frekuensi ekspektasi dikuadratkan kemudian dibagi dengan frekuensi ekspektasi. Jadi tabel ini dibagi dengan tabel frekuensi ekspektasi. Yang pertama 138,830 dibagi 26,783, maka hasilnya adalah 5,184. Begitu seterusnya sampai penghitungan terakhir yaitu 4,316. Nah, yang terakhir adalah menjumlahkan semua perhitungan setiap baris kolomnya. Di sini kan sigma dari frekuensi observasi dikurang frekuensi ekspektasi kuadrat dibagi 2. Maka setelah dijumlahkan mendapatkan hasil 92,427. Nah, ini adalah hasil dari Q-square-nya 92,427. Oke, ini adalah kurvanya di mana tadi adalah nilai kritisnya 9,488, sedangkan nilai Q-square-nya 92,427. Nah, berada pada hipotesis alternatif atau HA-nya. Jadi, keputusannya H1 diterima. Kesimpulannya adalah ada hubungan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen. Nah, ini adalah untuk perhitungan dari uji hipotesis chi-square. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.